Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bioeduka. Di video ini kita akan melanjutkan belajar mengenai protozoa atau protista mirip hewan pada kelompok Rhizopoda. Sebelum kita masuk ke materi intinya, yuk kita pemanasan dulu. Apakah kalian tahu gambar apa ini? Mungkin sebelumnya kalian pernah melihat di internet atau mungkin di buku mengenai gambar ini. Coba di-recall kembali memorinya, kira-kira gambar apa ini? Ya, gambar ini merupakan gambar amuba, di mana amuba merupakan salah satu jenis dari Rhizopoda. Lalu, apa yang dimaksud dengan Rhizopoda? Rhizopoda berasal dari bahasa Yunani, yakni rhizo yang berarti akar, serta podos yang artinya kaki. Dengan demikian, Rhizopoda ini berarti kaki yang menyerupai akar. Ciri khusus yang dimiliki dari Rhizopoda adalah memiliki kaki semu atau pseudopodium, di mana kaki semu ini merupakan penjuluran dari protoplasma sel. Nah, proses penjuluran dari protoplasma sel ini dimulai dari bagian endoplasma. Endoplasma merupakan bagian dari protoplasma yang sifatnya kental atau disebut juga dengan plasmogel. Ketika protoplasma ini akan menjulur, maka endoplasma ini akan mencair untuk sementara waktu sehingga bentuknya menjadi plasmosol. Nah, ketika berubah plasmosol ini akan terjadi proses penjuluran. Kemudian, jika plasmosol ini mengental kembali, maka penjuluran akan tertarik kembali, dan demikian seterusnya. Jadi, ketika bentuknya itu masih padat, yaitu berupa endoplasma, dia akan mencair dulu menjadi plasmosol. Nah, ketika plasmosol ini sudah berhasil menjulurkan protoplasmanya, atau sudah berhasil melingkupi mangsanya, maka dia akan mengental kembali, membentuk endoplasma kembali. Ada dua tipe kaki semu. Yang pertama adalah tipe lobodia, di mana ujung penjulurannya berbentuk tabung dan protoplasmanya tersusun dari ektoplasma dan endoplasma. Sedangkan tipe yang kedua adalah tipe filopodia, di mana ujung penjulurannya runcing dan biasanya bercabang. Nah, protoplasmanya ini hanya tersusun atas ektoplasma saja atau tanpa endoplasma. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari Rhizopoda. Apa saja ciri-ciri yang dimiliki oleh Rhizopoda? Yang pertama, bergerak dengan kaki semu atau pseudopodium. Yang kedua, berukuran mikroskopis yakni antara 200 sampai 300 mikron. Yang ketiga, bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri karena memang Rhizopoda ini tidak mampu melakukan fotosintesis. Yang keempat, hidup secara bebas atau soliter atau bisa disebut juga dengan menyendiri atau bisa juga bersifat parasit, misalnya parasit pada rongga mulut manusia. Yang kelima, menelan partikel makanannya dengan cara fagositosis. Yang keenam, bernapas dengan cara difusi ke seluruh permukaan tubuhnya. Nah, caranya, oksigen yang terlarut di dalam air ini akan berdifusi ke dalam tubuh amuba melalui membran sel yang terdapat di seluruh permukaan tubuhnya. Oksigen tersebut digunakan untuk kegiatan kehidupan, misalnya bergerak, tumbuh, berkembang biak. Nah, karbon dioksida yang merupakan hasil samping dari hasil pernafasan ini akan berdifusi keluar melalui plasmalema. Ciri yang ketujuh, habitatnya di air tawar, air laut, tempat-tempat basah, dan sebagian kecil hidup di dalam tubuh hewan atau tubuh manusia. Sedangkan ciri yang terakhir, beberapa jenis dari Rhizopoda akan membentuk sista ketika kondisi lingkungan memburuk atau kurang menguntungkan bagi dirinya. Lanjut ke reproduksi pada protozoa. Bagaimana cara reproduksi pada protozoa? Rhizopoda, misalnya amuba, berkembang biak secara aseksual atau vegetatif, yakni dengan cara pembelahan biner.
Pembelahan biner pada Rhizopoda tidak melalui tahap-tahap mitosis. Coba perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan proses pembelahan biner yang terjadi pada amoeba. Tahapannya dimulai dari amoeba yang telah dewasa akan melakukan proses reproduksinya, di mana proses reproduksinya ini dimulai dengan pembelahan intinya atau pembelahan nukleusnya. Setelah intinya ini membelah, maka sitoplasmanya akan mengalami pelekukan. Nah, pelekukan ini semakin lama akan semakin dalam, sehingga lama-kelamaan sitoplasmanya juga akan ikut membelah. Setelah sitoplasmanya membelah, akan terbentuk dua sel anakan amoeba yang bersifat identik. Lalu, klasifikasi dari Rhizopoda ini sendiri dibedakan menjadi 5 ordo. Yang pertama ada ordo Labosa, di mana pseudopodiumnya pendek dan tumpul, di mana ektoplasma dan endoplasmanya dapat dibedakan secara jelas. Ordo yang kedua adalah ordo Filosa, di mana pseudopodiumnya halus mirip dengan benang serta bercabang-cabang. Ordo yang ketiga adalah ordo Foraminifera, di mana pseudopodiumnya panjang serta halus dan mempunyai rangka tubuh dari zat kapur atau kalsium karbonat. Ordo yang keempat adalah ordo Helioza, di mana pseudopodiumnya berbentuk seperti benang yang radian antar filamennya tidak bersatu, serta membentuk jala atau anyaman. Dan ordo yang kelima adalah ordo Radioza yang mempunyai rangka terbuat dari bahan silika. Lalu, apa peranan Rhizopoda bagi kehidupan? Peranan Rhizopoda dalam kehidupan diantaranya yang pertama ada Entamoeba gingivalis, di mana Entamoeba gingivalis ini merupakan kelompok dari amoeba, yakni Entamoeba, yang hidup sebagai parasit di dalam rongga mulut yang dapat menyebabkan radang serta gusi berdarah. Yang kedua, masih dari kelompok yang sama, yakni Entamoeba coli, di mana Rhizopoda ini hidup di dalam kolon atau usus besar manusia yang sebenarnya bukan berupa parasit, namun kadang-kadang Entamoeba coli ini dapat menyebabkan terjadinya diare. Yang ketiga adalah Foraminifera yang digunakan sebagai marker atau penanda umur suatu batuan sedimen serta digunakan sebagai petunjuk dalam pencarian sumber minyak bumi. Contoh dari Foraminifera adalah Globigerina. Yang keempat ada Radiolaria, di mana Radiolaria yang sudah mati akan mengendap di dasar perairan dan menjadi lumpur radiolaria. Lumpur tersebut dimanfaatkan sebagai bahan penggosok serta bahan peledak. Contoh Rhizopoda lain adalah ada Archela yang merupakan jenis Rhizopoda yang memiliki kerangka luar yang tersusun dari zat kitin. Archela ini biasanya banyak terdapat di air tawar. Dan jenis lainnya ada Diflugia, di mana Diflugia ini dapat mengeluarkan selaput lendir yang menyebabkan butir-butir pasir halus dan benda lainnya dapat melekat. Nah, demikian tadi penjelasan materi mengenai Rhizopoda, mulai dari definisinya sampai ke peranannya bagi kehidupan. Semoga materi yang kakak sampaikan bisa bermanfaat bagi adik-adik dan sampai ketemu di video yang selanjutnya.